Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau terus memberikan ucapan syukur kita hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam hati kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
bersamamu Namanya saya persilakan. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Satu minggu kami telah melalui hari-hari bersama dengan Engkau. Di dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, Engkau hadir dan menolong kami. Saat ini ya Tuhan,
1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sudah tidak asing akan ayat ini. Ayat ini bahkan mungkin telah menjadi hafalan di dalam benak kita, dan seringkali kita bersama-sama mempelajari akan ayat ini. Tapi sekali lagi pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang menarik adalah ketika ayat ini kita baca dalam versi Alkitab NLT, New Living Translation. Dikatakan bahwa kata yang berkata atau ayat yang berkata telah kehilangan kemuliaan Allah, perhatikan baik-baik dalam teks ini dikatakan we all fall short of God's glorious standard. Di dalam ini terjemahan baru memang Bapak Ibu, Alkitab bahasa Inggris terjemahan baru dengan pendekatan kontemporer, itu dikatakan bahwa manusia itu tidak mampu, tidak bisa mencapai standar kemuliaan Allah. Tidak mampu untuk mencapai apa yang telah ditetapkan Allah, standar Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari teks inilah maka judul khotbah yang tadi saya sampaikan adalah standar Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara mengenai standar dalam dunia bisnis, ekonomi dan sebagainya, ada istilah yang namanya standar quality, standar kualitas. Dalam skala internasional, global, ada istilah yang namanya ISO, International Standard of Organization. Artinya bahwa setiap produk itu ada standar kualitinya. Kalau Bapak Ibu sedikit memperhatikan ketika kita beli barang yang branded, yang bermerek, nggak usah jauh-jauh lah ya, kalau Bapak Ibu pergi ke mall kalau tidak salah, ada beberapa toko yang menjual sepatu sneaker, ada Sport Station, ada Nike, ada Adidas, ada Skechers, itu kalau nggak salah, ada lagi Converse kalau nggak salah. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, kalau masuk ke dalam toko itu, Bapak Ibu akan melihat bahwa harga sepatu di Sport Station itu lebih murah daripada toko yang brandednya itu langsung Nike, Adidas, Converse, Skechers dan sebagainya. Kenapa? Ternyata setelah saya mencari sumber informasi lewat Google, saya membaca bahwa memang standar quality dari toko-toko ini berbeda. Yang jelas tokonya ada brand terkenalnya kayak Nike, Adidas dan sebagainya, itu memiliki standar quality yang lebih tinggi, ISO-nya itu lebih tinggi daripada toko yang umum yang Sport Station tadi. Sehingga harga sepatunya sama, mereknya sama, tapi yang brandnya itu langsung tertulis Nike, Adidas dan sebagainya, itu jauh lebih mahal daripada toko yang tidak ada nama brandnya itu. Standar kualitinya beda. Yang lebih mengenaskan adalah ada barang-barang yang punya brand tertentu, tapi harganya itu jauh di bawah harga pasaran. Mereknya sama, dan itu kelihatan asli. Tetapi kok jauh sekali harganya. Di brand yang asli harganya sekitar 1,2 juta, kemudian Anda beli di IG, ya ini bukan saya lagi promo, bukan, tapi hanya memberikan pemahaman. Anda beli di IG, di TikTok dan sebagainya,
jauh harganya, ada yang kadang-kadang di bawah 400, padahal kalau di toko brand itu 1,2. Kenapa? Biasanya itu adalah produk-produk reject, produk-produk yang tidak sesuai dengan standar quality, sehingga barang itu sebetulnya tidak layak dijual. Oleh pabriknya itu akan dibuang, akan dihancurkan, tetapi oleh beberapa orang kemudian dikumpulin dan dijual ulang, dan itu harganya sangat-sangat di bawah. Saya pernah mendengar cerita itu dari salah seorang teman yang pernah khotbah di sini, Pak Johnson. Itu waktu di Jakarta dia kerja di pabrik Nike sepatu. Dia bilang kalau produk-produk yang memang di luar standar quality itu adalah barang reject, barang yang dibuang. Tapi beberapa orang kemudian ambil barang itu, dibeli dengan harga yang sangat murah, dan kemudian dijual ulang dengan harga yang jauh di bawah standar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah di dalam Roma 3 ayat ke-23 dikatakan bahwa setiap orang yang telah berdosa tidak mampu mencapai standarnya Allah, God's glorious standard, nggak bisa mencapai ini, artinya adalah bahwa manusia memang nggak bisa dan kehilangan standar Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa akibatnya kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya hidupnya itu di bawah standarnya Tuhan, di bawah standar kualitinya Tuhan, di bawah God's glorious standard? Apa yang terjadi? Sama dengan kayak barang tadi. Kita menjadi orang-orang yang murahan, kita menjadi produk yang reject, kebuang, dan kita tidak bisa menampilkan kehidupan yang berkualitas. Kita tidak ditampilkan dalam display yang utama. Kita kalau gambaran kita beli barang di mall, mungkin barang-barang yang di luar standar itu hanya diatur di kotak yang besar dan orang kemudian mau beli di obrak-abrik kayak begini. Tapi yang sesuai dengan standar quality itu didisplay di etalase yang bagus. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tentunya tidak mau menjadi produk gagal. Amin. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang reject, yang ditolak oleh Tuhan. Kita pengennya oleh Tuhan ditampilkan di etalase yang bagus karena kita memiliki standar quality yang bagus. Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana standar Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, apa yang menjadi God's glorious standard, apa yang menjadi standar kekudusan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Standar pertama dalam kehidupan orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Allah adalah kudus, maka kita yang menjadi anak-anak Allah seharusnya juga menjadi kudus. Perhatikan teks ini Bapak Ibu, ayat yang ke-16 dikatakan begini. Yang pertama bagian A-nya, sebab ada tertulis. Kalimat yang mengatakan sebab ada tertulis itu bicara sebagai sebuah perintah. Ada perintah, ada hukum yang tertulis, ada catatan yang tertulis. Artinya bahwa menjadi kudus itu bukan sebuah pilihan. Ketika kita harus menjalani sebuah kehidupan yang kudus di dalam Tuhan, itu bukan suka-suka, saya suka apa enggak,
saya mau apa enggak, saya pilih apa enggak. Enggak, itu adalah hukum yang tertulis, engkau harus kudus. Ada perintahnya. Yang kedua, ayat yang bagian B berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi untuk menjadi kudus itu di samping ada perintah yang harus kita jalankan, juga ada teladan dari Tuhan. Tuhan berkata, aku ini kudus, maka engkau haruslah kudus. Nah, perhatikan sekarang apa yang dimaksud kudus di dalam konsep Alkitab. Kalau dalam konsep non-Alkitab, orang selalu memikirkan yang namanya kudus itu sama dengan bersih, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada noda, udah dicuci sampai 7 kali, mungkin pakai cuci air kembang misalkan, dan kemudian kita pikirkan itu adalah kudus, itu adalah suci. Nah, saudara, Alkitab kita mengajarkan bahwa kata kudus itu bahasa aslinya itu adalah kadosi. Bahasa Ibraninya itu kadosi. Apa arti kadosi? Arti kata kadosi itu artinya adalah kudus itu artinya dipisahkan atau dikhususkan. Saya ingin lebih menekankan kata pertama, dipisahkan. Jadi artinya ketika Tuhan berkata, engkau harus kudus, engkau harusnya kadosi, maka harusnya hidupmu itu terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari aturan, kaidah-kaidah yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, seringkali kita bekerja di sebuah komunitas. Kemudian di dalam teman-teman kita bekerja, itu ada standarnya. Dan kemudian kita mengambil berpikir, loh, bukankah semua melakukan kayak begini? Teman saya melakukan kayak begini, pimpinan saya melakukan kayak begini, relasi saya melakukan kayak begini. Kecurangan itu menjadi sesuatu yang biasa oleh karena semua melakukan kayak begini. Karena semua melakukan kayak begini, maka saya pun ikut melakukan kayak begini. Itu standar dunia. Ketika di dalam komunitas kita bekerja yang namanya ketidakjujuran menjadi atmosfer bersama. Ketika nilai-nilai kekristenan tidak berjalan di dalam komunitas kita karena komunitas kita melakukan prinsip-prinsip yang mereka bangun sendiri, kemudian kita ikut, kan sama. Pimpinan saya juga melakukan kayak begini, relasi saya juga melakukan kayak begini, bos saya juga melakukan kayak begini, dan ketika engkau melakukan yang sama kayak mereka, engkau tidak lagi menjadi kudus. Kenapa? Karena sebetulnya kata kudus ini bicara tentang bagaimana kita ini terpisah dari prinsip-prinsip dunia. Kita enggak sama. Kita dibedakan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, coba lihat di luar gitu. Berapa banyak anggota keluarga, suami istri yang terjebak dalam perselingkuhan. Artis ini selingkuh dengan artis itu, ya, tokoh ini selingkuh dengan tokoh ini. Kemudian kita mengambil kesimpulan, ternyata semua orang melakukan perselingkuhan, sama kok. Jadi kalau saya melakukan hal yang sama kayak mereka, kan enggak apa-apa. Nah, ini salah, Bapak Ibu. Standar pertama yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah kuduslah engkau. Nah, apa itu kata kudus? Terpisah. Kita enggak sama dengan budaya dunia. Kita enggak sama dengan habit, kebiasaan yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita beda. Amin. Amin. Kalau orang lain melakukan
kecemaran hidup, tidak menjalankan prinsip kekudusan, biarkan itu terjadi. Karena ketika Tuhan berkata kuduslah engkau, artinya engkau harus terpisah. Engkau enggak sama dengan dunia, engkau enggak sama dengan kebiasaan dunia, engkau enggak sama dengan perilaku yang dilakukan oleh dunia. Engkau beda karena engkau adalah kudus. Amin Bapak Ibu. Saudara, kenapa? Kalau saudara belajar dalam perjanjian lama, orang Israel itu diberikan peraturan yang begitu banyak, begitu detail, dalam ibadah harus begini begitu, bahkan sampai makan pun itu beda. Mereka tidak boleh makan makanan yang najis, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan binatang yang hidup di dua alam, nggak boleh makan darah, nggak boleh macam-macam dan sebagainya. Kenapa? Kenapa itu nggak terjadi? Hari ini kita nggak melakukan itu, tapi dalam perjanjian lama kenapa? Pesannya cuma satu, Bapak Ibu. Tuhan ingin membuat bangsa Israel itu menjadi berbeda dengan kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel menjadi prototipe bangsa yang kudus, sehingga dia harus punya keberbedaan dari bangsa yang lain. Itu yang pertama. Jadi standar pertama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah apa Bapak Ibu? Kudus. Standar Allah, God's glorious standard. Standar kemuliaan Allah yang pertama adalah hidup kudus. Hidup kudus bukan berapa seringnya kita mandi, berapa seringnya kita membersihkan badan, bukan. Kudus di sini artinya engkau punya kebiasaan yang berbeda dengan dunia, engkau punya habit yang enggak sama dengan dunia, engkau punya nilai standar yang berbeda dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, standar yang kedua. Standar yang kedua adalah Allah adalah kasih. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Perhatikan ayat ini. Sebab Allah adalah kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kata kasih memang di dalam perjanjian baru itu ada berbagai macam jenis. Ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih agape dan sebagainya. Dan teks yang kita baca, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kata kasih di sini itu dalam terjemahan aslinya disebut dengan agapau atau agape, kasih yang walaupun. Beberapa penulis Alkitab mengalami kesulitan untuk mendeskripsikan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan agape tadi. Susah gitu. Tapi intinya adalah kasih agape itu adalah kasih yang tidak melihat, yang walaupun orang itu bisa membenci kita, menyakiti kita, merencanakan yang jahat buat kita, merencanakan keburukan buat kita, tetapi ketika kita punya kasih, justru orang yang seperti inilah yang menjadi sasaran kasih kita. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu gampang. Kita mengasihi orang yang baik kepada kita, itu gampang. Mengasihi orang yang suka memberi, berbagi kepada kita, itu gampang. Tetapi perhatikan, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menjengkelkan kita? Orang yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Kita enggak ada salahnya, enggak ada usaha kita untuk mencelakai dia, tapi dia itu selalu dan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita.
ngomongin jelek di belakang kita, berupaya untuk menjatuhkan kita. Dan kemudian Tuhan berkata, hei anakku, orang yang kayak begini engkau harus mengasihi. Kita mungkin bisa gampang ngomong sama Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan saya mengasihi orang yang berusaha untuk menjatuhkan saya? Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa mencintai orang yang selalu menjengkelkan dan menyakiti hati saya? Orang ini selalu menyinggung perasaan saya, ngomongnya selalu judes sama saya, ngomongnya kasar sama saya, dan sekarang saya harus diminta untuk mengasihi dia. Mana mungkin? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita berargumentasi bahwa kita nggak mungkin mengasihi orang yang membenci kita, kita nggak mungkin mengasihi orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita, saya mau katakan itu adalah normal. Di dalam kedagingan kita, dalam kemanusiaan kita, kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi orang yang membenci kita, yang menjadi musuh kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, kita sebagai manusia tidak mungkin bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Enggak akan bisa, enggak mampu kita. Tapi perhatikan ayat yang kita baca. Ayat ini memberikan pencerahan buat kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Lanjut. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ada kata yang mengatakan setiap orang yang mengasihi. Setiap orang yang punya kasih agape adalah orang yang lahir dari Allah. Amin. Amin. Jadi selama kita belum lahir dari Allah, selama kita belum merasakan lahir baru di dalam Allah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, amat sangat mustahil, bahkan enggak mungkin, enggak bisa kita mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Tapi Pak, dia itu udah Kristen bertahun-tahun, oke. Tapi Pak, dia itu sudah melayani pekerjaan Tuhan, bagus. Tapi Pak, dia sudah pandai untuk berkhotbah, bagus juga. Tapi teks ini, ayat ini berkata, selama engkau belum lahir dari Allah, selama engkau belum lahir baru dari Allah, engkau tidak akan mampu untuk memiliki kasih agape. Mari kita koreksi diri kita baik-baik Bapak Ibu hari ini, dalam kesempatan yang baik ini. Anda ketemu orang yang mengasihi saudara, apapun yang Anda kerjakan itu di hadapan dia itu salah. Engkau mau berbuat baik, disalah mengerti. Engkau mau menolong dia, dianggap kita enggak tahu diri. Kita mau melakukan ini itu buat dia, dia selalu menimpali dengan kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Dan ketika engkau tahu bahwa orang itu betul-betul menjengkelkan kita, ya bencekno sama kita, sehingga kita sulit untuk mengasihi dia. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, engkau belum lahir dari Allah. Agak tajam firman Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau sudah lahir dari Allah, engkau dilahirkan dari Roh Kudus, semenjengkelkan apapun orang itu, kita akan mampu mengasihi dia. Kenapa? Karena kita tidak lagi menggunakan kasih yang kita punya. Kita mengasihi dia dengan menggunakan kasih yang dari Allah, yang mengalir
dalam kehidupan kita, kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita, kemudian kita salurkan kepada orang yang menjadi musuh kita, dan kita bisa berkata, aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau. Kenapa? Karena kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita bisa memaafkan, bahkan tidak melihat apapun kesalahan dia untuk kehidupan kita. Ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan pernah berkata, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih yang kayak apa? Kasih yang agape. Sehingga saudara, ketika Allah berkata hidupmu harus sesuai dengan standarnya Tuhan, ya, seperti yang teks tadi berkata, God's glorious standard. Standar yang kedua apa sih? Standar yang kedua adalah engkau harus punya kasih. Kalau engkau nggak punya kasih, engkau produk gagal Bapak Ibu. Engkau orang yang reject. Engkau orang yang tidak berkualitas. Engkau bukan pilihan utama dari Tuhan. Engkau tidak ditampilkan pada display kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena engkau nggak sesuai dengan standarnya Tuhan. Gitu loh. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Standar yang ketiga. Yohanes 8 ayat ke-12. Saya akan bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Standar yang ketiga adalah terang. Kenapa? Karena Allah adalah terang. Engkau harus berjalan dalam terang. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan terang? Bagi saya Bapak Ibu, terang itu adalah sesuatu yang jelas. Bukan remang-remang, bukan nggak ngerti, tapi sesuatu yang jelas. Kita di ruangan yang terang. Bapak Ibu akan begitu jelas melihat saya juga begitu jelas melihat Bapak Ibu. Terang. Gelap itu tidak perlu diundang Bapak Ibu. Gelap akan datang sendiri ketika tidak ada terang. Ketika terang tidak ada, pasti gelap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita punya pemikiran, punya paham bahwa terang itu adalah membuat kita menjadi jelas. Nah, dengar sekarang kalimat saya. Orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan, dia akan tahu perjalanan hidupnya itu mau kemana. Jelas, saya ini mau kemana, masa depan saya kayak apa, bagaimana pencapaian hidup saya, setting goal saya ke depan itu kayak apa, itu jelas. Kenapa? Karena kita hidup di dalam terang. Amin. Jadi kalau begitu, orang yang nggak tahu akan masa depannya, orang yang ragu-ragu akan masa depannya, orang yang samar akan masa depannya, akan cita-citanya, apa yang ingin diraih itu semua samar dan nggak jelas. Berarti orang itu nggak hidup dalam terang. Jawabannya adalah iya. Orang yang nggak tahu dia mau kemana, yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan kebimbangan, masa depan saya kayak apa sih besok? Tujuan hidup saya kayak apa sih besok? Bagaimana saya harus berjalan hidup? Anda penuh dengan kekhawatiran, Anda penuh dengan ketakutan, Anda penuh dengan kecemasan. Jangan-jangan nanti saya terjatuh, jangan-jangan nanti saya terjerembab, jangan-jangan saya nanti akan jatuh tertelungkup dan sebagainya. Kenapa? Karena engkau hidup dalam gelap, sehingga engkau nggak tahu mau berjalan kemana. Bisa paham Bapak Ibu? Amin? Amin? Engkau nggak ngerti kamu mau kemana. Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu ketika saya masih pelayanan di Tosari. Kalau pelayanan pergi ke pos PI malam-malam, ya jam 7 gitu, udah nggak ada lampu Bapak Ibu. Harus melewati bukit-bukit, melewati gunung, gelap.
Karena gelap apa? Penuh dengan kekhawatiran tuh. Jangan-jangan nanti kalau saya kesandung. Dan benar saudara, saya pernah ceritakan, saya kesandung masuk ke dalam jurang, untung bisa naik kembali. Kenapa? Karena gelap. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu jalan di mall, Bapak takut kesandung nggak kalau di jalan di mall? Enggak kan? Kenapa? Lampunya begitu terang. Anda bisa lihat kanan kiri orang-orang yang ganteng, cantik, berseliweran, barang-barang yang bagus, terpampang dengan bagus. Kenapa? Karena kita berjalan dalam terang. Terang itu membuat jelas. Kalau engkau merasa hidupmu tidak jelas, masa depanmu tidak jelas, cita-citamu suram dan sebagainya, jangan-jangan engkau masih berjalan dalam kegelapan. Perhatikan teks yang kita baca ini, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang ikut Tuhan tidak berjalan dalam apa Bapak Ibu? Kegelapan. Bagaimana kita berjalan dalam kegelapan tadi? Kekhawatiran, kecemasan, ketidaktahuan. Saya ini mau apa? Jadi kalau hari ini sebagai orang Kristen, orang percaya, engkau nggak ngerti kamu itu hidup kayak apa, engkau jalan dalam gelap Bapak Ibu. Karena engkau nggak tahu saya kayak apa. Mari kita minta terang dalam kehidupan kita, ya kan? Saya kan baca sekali lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. Engkau punya terang hidup. Artinya hidupmu itu jelas gitu loh. Kamu tuh mau kayak apa itu jelas. Hari ini saya ingin tanya dan Anda Bapak Ibu boleh jawab dalam hati masing-masing. Adakah di antara kita ini yang hari ini mengalami ketakutan akan masa depan? Yang nggak tahu engkau itu hidup untuk apa gitu ya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, saya jelas jalan hidup ini kenapa? Saya melayani Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Walaupun memang menjadi hamba Tuhan tidak harus menjadi pendeta, tapi Tuhan tentukan itu. Jadi hamba Tuhan tidak harus menjadi dosen teologi misalkan, tapi Tuhan tentukan itu buat saya. Tetapi prinsip yang saya jalani semenjak saya lahir baru di dalam Tuhan, semenjak saya mengenal Yesus secara pribadi, semenjak saya merasakan Tuhan mencintai saya, satu tujuan hidup saya, melayani Tuhan. Susah, senang, melayani Tuhan. Kekurangan, kelebihan, melayani Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, saya tahu ini jalan hidup saya. Terang Tuhan ini jalan hidup saya mau jalan bersama dengan Tuhan. Apakah saya nggak pernah mengalami kesulitan? Sering. Nggak pernah mengalami kekurangan? Sering. Tapi saya tahu ini jalan hidup saya. Ke depan saya tahu. Saya tidak perlu cemas. Masa tua saya besok kayak apa? Kalau sudah nggak kuat apa-apa itu terus saya kayak apa? Saya tidak perlu cemas. Karena saya tahu perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan yang berjanji, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Akulah Tuhan yang menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Bapak Ibu, kalau engkau nggak punya keyakinan akan hidupmu, kalau engkau merasa ragu-ragu akan hidupmu, kalau engkau cemas akan hidupmu, akan masa depanmu, ayo bertobat. Jangan hidup dalam kegelapan. Jalanlah dalam standar Tuhan, dalam terang. Sehingga engkau tahu di depan itu kayak apa. Bayangkan Bapak Ibu, Yusuf dijual sebagai budak, masuk dalam penjara, difitnah dan sebagainya. Tapi Yusuf tetap yakin dia hidup di dalam terang Tuhan. Dalam berbagai macam naik turun kehidupannya, dia melihat di depan sana Tuhan telah siapkan saya menjadi
raja muda di Mesir. Hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, pergumulan boleh berat, persoalan boleh berat, tapi ketika engkau hidup di dalam terang Tuhan, engkau tahu tujuan Allah menciptakan kita itu untuk apa. Bukankah Yeremia berkata, rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan apa? Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kalau engkau enggak yakin akan hal ini, jangan-jangan engkau belum berjalan dalam terang. Pada akhirnya Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan kualitas kehidupan kita. Amin. Kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Ketika kita hidup dalam standar Tuhan, Alkitab berjanji hidupmu akan berkualitas. Kiranya Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri semua, ya. Tim musik silakan mempersiapkan diri.